Kedua belah pihak bertarung satu sama lain, dan langit runtuh. Sugerulong langsung kaget dan kembali lagi dan lagi. Keduanya menjadi pucat dan mendengus, karena mereka berdua meledak dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kesempatan ini, kelima Qin Chen segera berkumpul bersama. "Sao Chen, apa kamu baik-baik saja?" kata semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. "Kalian semua baik-baik saja," jawab Qin Chen dengan cepat mengeluarkan sepotong pil dan menyerahkannya kepada semua orang, dan semua orang dengan cepat menelannya. Tiba-tiba, nafas di tubuhnya sedikit mereda. Melihat ini, King Suguhua bergerak sedikit dan jatuh di samping Qin Chen dan berkata, "Apakah tidak apa-apa teman kecil?" Kata King Suguhua, "Terima kasih senior karena telah membantuku." Kata Qin Chen segera melengkungkan tangannya. "Kamu tidak harus sopan, lelaki tua ini juga ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan keluarga King Su saya. Yakinlah, selama ada orang tua ini, Sugerulong ini tidak bisa berurusan denganmu," ucap King Suguhua. Sugerulong menyipitkan matanya, frustrasi, dan marah. Begitu King Suguhua datang, rencananya untuk mengambil Qin Chen dan yang lainnya segera terputus. Tidak mungkin dia menangkap Qin Chen pada saat ini, dia menyesali bahwa dia tidak membakar umurnya, dan menunjukkan semua kartu haulnya sebelumnya. Kalau tidak, Qin Chen mungkin bisa dikalahkan sebelum King Suguhua tiba, tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Tentu saja, pada kenyataannya, dia tidak bisa disalahkan. "King Suguhua, putra ini tidak memiliki hubungan denganmu, serahkan orang ini, dewa ini akan membiarkanmu menikmati hidup lebih dari setahun," kata Sugerulong dengan suara dingin. King Suguhua mencibir, "Anjing tua Suge, apakah menurutmu aku akan mendengarkanmu?" Sugerulong berkata dengan dingin, "King Suguhua, kamu tidak tahu siapa orang ini. Ada banyak rahasia dalam diri orang ini, yang berhubungan dengan masa depan surgaku." King Suguhua melirik Qin Chen, temperamen luar biasa Qin Chen mengejutkannya, dan pada saat yang sama dia mengerti bahwa tembakan Sugerulong melawan Qin Chen pasti menghitung sesuatu. Namun, King Suguhua hanya tertawa dan berkata, "Anjing tua Suge, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jenius seperti itu, tidak peduli rahasia apa yang ada pada dirinya, semuanya adalah hal yang baik di surga ini," kata King Suguhua. Tetapi pada saat ini, sebuah pintu kehampaan muncul tidak jauh dari sana, dan pada saat yang sama, beberapa aura mengerikan muncul dan melangkah ke tempat ini. Apalagi ketiga orang ini semuanya memancarkan aura menekan langit, dan mereka ternyata adalah tiga yang mulia Zun. Kapan ada begitu banyak yang mulia di surga? Biasanya sulit untuk melihat salah satunya, tetapi sekarang ada beberapa dari mereka sekaligus. Kata semua orang melihat ke atas. Yang mulia Jiuyu, yang mulia penghancur bintang, yang mulia Ye Guang. Begitu ketiganya muncul, mata mereka terfokus pada Qin Chen. Saat ini, Qin Chen masih terlihat waspada. Dua harta karun besar itu tidak disingkirkan. Mereka terus melayang di atas kepalanya, waspada di sekelilingnya. Ketika ketiga yang mulia ini melihat, satu persatu, pelangi ilahi muncul di matanya. Sebab, dua harta berharga ini sangat akrab bagi mereka bertiga. Itu adalah tungku suci yang ditampilkan oleh pemuda yang pernah dikejar dan dibunuh oleh leluhur iblis. Menatap tungku 10.000 Dao King Jin dan, ketiga yang mulia terkejut. Mereka ingin menyelidiki leluhur demon yang mengejar dan membunuh Tianjiao dari ras manusia belum lama ini di Laut Void Tidesi, dan ingin menyelidiki asal-usul pemuda itu. Hanya saja mereka kehabisan akal, dan pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan pihak lain, bahkan meminta leluhur Suge untuk menghitung, dan mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Apakah orang ini jenius yang diburu oleh leluhur iblis? Tatapan ketiga Zun semuanya tertuju pada Qin Chen, tatapan mereka membara, dan pelangi ilahi bermekaran. Di bawah tatapan mereka bertiga, Qin Chen tampak malu, tapi postur tubuhnya luar biasa. Postur ini sangat menakutkan, dan Qin Chen masih memiliki aura yang mengerikan.
Nafas ini jelas hanya ranah mendiang guru suci, tetapi itu membawa perasaan berdenyut pada 3 guru besar. Putra ini luar biasa. Ketiga yang mulia memiliki gagasan seperti itu di hati mereka pada saat yang bersamaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, Sugerulong, bukankah Anda perlu menjelaskannya padaku? Kata yang mulia Jiuyu tampak kesal dan berkata sambil mencibir. Hati Sugerulong tenggelam dan dia dalam masalah. Dia mengalihkan pandangannya dan terus berpikir di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini merasakan bahwa makam pedang telah berubah sebelumnya, jadi saya datang untuk menyelidikinya. Tanpa diduga, saya melihat orang ini, Yang Mulia Jiuyu, Anda tentu ingin mencari pemuda yang diburu oleh leluhur iblis di lautan Suhai, orang tua ini telah menemukannya untukmu. Kata Zuge, aku tidak membutuhkanmu untuk menemukannya sekarang. Yang Mulia Jiuyu mendengus, menatap Qin Chen, matanya redup, dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu siapa Anda dan mengapa leluhur iblis mengejar Anda. Kata Yang Mulia Jiuyu melangkah keluar dan berjalan menuju Qin Chen, dan aura yang mulia memenuhi dirinya. Siapa yang mulia? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Chen King? Orang ini adalah Yang Mulia Jiuyu dari salah satu kekuatan tertinggi di surga, Gunung Suci Daewo. Yang Mulia Jiuyu, adik Chen Xing ini, dia tidak sopan, dan saya berharap Yang Mulia Jiuyu untuk memaafkannya. Kata King Su Guhua buru-buru. Saya telah melihat Yang Mulia Jiuyu. Kata Qin Chen, tetapi hatinya sangat dingin, karena sebelum Yang Mulia Jiuyu memandangnya, matanya sangat tajam, terutama ketika dia menatap istana Zixiao Dousidi dan Tungku Pilwan Dao Qingjin, matanya bahkan lebih bersinar. Chen King, apakah ini nama aslimu? Yang Mulia Jiuyu mengerutkan kening. Haha, Chen Xing, ini hanya nama samaran untuknya. Apakah kamu tidak mengenali harta yang mulia lainnya pada orang ini? Zixiao Dousiligong, itu adalah harta dari Venerable Skyfire yang berkolusi dengan klan iblis saat itu. Selama persidangan di surga, itu didapatkan oleh seorang anak bernama Qin Chen di surga timur. Jika saya tidak salah menebak, orang ini adalah Qin Chen dari surga timur. Kata Zugerulong tiba-tiba. Qin Chen, mendengar nama ini, banyak orang menunjukkan keraguan dalam ekspresi mereka, tetapi mata Yang Mulia Ye Guang berbinar. Jika dia ingat dengan benar, Qin Chen adalah salah satu muridnya dari pekerjaan surgawi. Dikabarkan bahwa Qin Chen telah direkrut oleh guru suci cahaya dari Guanghan Mansion. Dia berkata, apakah kamu murid dari Tianzuo saya? Kata Yang Mulia Ye Guang maju selangkah dan mengerutkan kening. Junior ini Qin Chen, saya telah melihat Yang Mulia Ye Guang senior. Kata Qin Chen melangkah maju dan berkata dengan hormat, toh dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi tentu saja dia harus berbicara saat ini. Apa? Sebenarnya orang ini adalah murid Tiangong. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukankah orang ini hanya orang suci surgawi saat itu? Mengapa dia sudah menjadi guru suci yang terlambat hanya dalam belasan tahun? Gumam semua orang terkejut. Bahkan Yang Mulia Ye Guang dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kecepatan perbaikan rantai seperti itu, di kekuatan tertinggi surga, tidak terlihat sama sekali. Sugerulong berkata, di tanah pencobaan surgawi, orang ini mendapat warisan Yang Mulia Skyfire, yang bersekongkol dengan klan iblis waktu itu, dan bahkan dia membunuh putra suci Zuge Su dari keluarga Zuge saya. Sebelumnya orang ini dikejar dan dibunuh oleh leluhur iblis di Laut Void Tide. Setelah perhitungan yang cermat, masa depan orang ini terkait dengan takdir agung saya di surga, dan merupakan sumber bencana saya di surga. Itu sebabnya dewa ini mengambil tindakan. Saya ingin menangkapnya, tetapi diblokir oleh King Su Guhua. Kebetulan kalian datang bersama. Mari menurunkannya dan mencari tahu identitas aslinya. Kata Zugerulong tiba-tiba. Begitu pernyataan ini keluar, Yang Mulia Ye Guang mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, Zugerulong, mengenai apakah Yang Mulia Skyfire berkolusi dengan iblis, surga tertinggi masih memperdebatkan masalah ini.
Tetapi diketahui bahwa alasan mengapa Yang Mulia Skyfire menggunakan teknik perbaikan rantai klan iblis hanya untuk menekan klan kegelapan. Belum lagi anak ini dikejar oleh leluhur iblis di Laut Suhai. Jika dia benar-benar berkolusi dengan klan iblis, bagaimana mungkin klan iblis bisa mengejar dan membunuhnya? Kata Yang Mulia Ye Guang. Sugerulong berkata, saya tahu orang ini adalah murid dari Tian Gong Anda, tetapi surga kita sekarang telah ditembus oleh iblis. Jika itu adalah seseorang dengan asal yang jelas, saya tidak masalah. Tetapi orang ini memiliki identitas yang aneh. Jika dia benar-benar mata-mata iblis, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar. Lebih baik untuk menjatuhkannya terlebih dahulu dan mencari tahu tubuh aslinya. Jika dia tidak berhubungan dengan iblis, lepaskan saja, saya yakin orang ini bisa memahaminya. Sugerulong berkata dengan ringan. Dewa ini merasa bahwa kata-kata Sugerulong ada benarnya. Kata Yang Mulia Penghancur Bintang, yang belum pernah berbicara sebelumnya, dan dia tidak memberi waktu kepada semua orang untuk bereaksi. Dia melangkah maju dan menangkap Qin Chen secara langsung. Tiba-tiba, sebuah bintang besar muncul. Yang Mulia Penghancur Bintang berhenti. Ekspresi King Suguhua berubah, dan segera menembak. Kekuatan Yang Mulia menyapu. King Suguhua, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Penghancur Bintang ingin menangkap anak ini. Apakah Anda berani menghentikannya? Sugerulong berteriak dengan dingin, bergerak, dan langsung meledak. Yang Mulia Jiuyu juga berkata, melangkah maju, napasnya terisi. 3 Yang Mulia diarahkan pada Qin Chen dan yang lainnya, dan aura mengerikan mereka segera naik ke langit. Qin Chen dan yang lainnya hanya merasa sulit bernapas, dan mata mereka dingin. King Suguhua menghela nafas dengan santai, dia juga seorang Venerable, bagaimana mungkin dia tidak mengerti tujuan Venerable Star Destroyer? Bertarunglah jika kamu ingin bertarung. Kata dia tidak banyak bicara, seolah-olah dia telah membuat keputusan tegas. Jika dia ingin menyerahkan seseorang, dia pasti sudah menyerahkannya di awal. Saudara muda, pergilah. Kata King Suguhua metransmisikan suara. Ayo pergi, teriak Qin Chen, mendesak aturan waktu, bersenandung, aliran waktu antara langit dan bumi, tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, Qin Chen berubah menjadi Streamer, dan membawa Yukiansu dan yang lainnya menuju kedalaman hutan monumen pedang. Hahaha, mau pergi? Apakah kalian bisa pergi? Aturan waktunya benar-benar misterius. Kata Yang Mulia Jiuyu tertawa dan menatap Qin Chen, hanya menatapnya 2 kali membuat Qin Chen merasa kulitnya akan pecah. Kekuatan totem, Qin Chen berkata dengan lembut, dan segera, kekuatan yang kuat mendidih di tubuhnya, menyebar seperti aura tingkat Sun. Pada saat ini, dia sepenuhnya mendesak kekuatan totem. Kekuatan totem lebih dari cukup untuk menahan tekanan Yang Mulia Jiuyu, lagi pula, dia tidak membutuhkannya untuk menahan serangan langsung lawan. Hah! Yang Mulia Jiuyu menembak, mencondongkan tubuh dengan satu tangan, dan langsung mendatangi Qin Chen. Hati Qin Chen terasa dingin. Dia membual bahwa dia bisa menahan pukulan Yang Mulia Jiuyu. Tetapi pada saat telapak tangan Yang Mulia Jiuyu hendak menyentuh Qin Chen, desahan terdengar, dan kemudian sesosok muncul, boom, Yang Mulia Ye Guang, dia mengangkat tangannya, telapak tangannya bersinar, dan pola formasi muncul. Gambar langit dan bumi berevolusi di telapak tangannya. Kedua belah pihak bertempur, dan nafas yang mengerikan bertabrakan, benar-benar seperti penghujung hari. Yang Mulia Ye Guang, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Jiuyu berkata dengan dingin. Putra ini adalah muridku, bagaimanapun juga, dewa ini tidak dapat melihatmu melakukannya. Lebih baik kalian berhenti melakukannya. Jika Anda ingin mengetahui asal-usulnya, tanyakan saja baik-baik, mengapa repot-repot berkelahi. Ucap Yang Mulia Ye Guang berkata dengan nada tenang. Ye Guang, apa kamu ingin menelan anak ini sendirian? Haha, apakah Anda pikir itu mungkin? Venerable Jiuyu berkata, tatapannya dingin, dan telapak tangannya yang besar berniat menghancurkan segalanya.
Jiuyu, apa artinya menggertak seorang junior? Karena itu masalahnya, dewa ini tidak akan diam lagi. Yang Mulia Ye Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, memukul Yang Mulia Jiuyu dengan pukulannya. Yang Mulia Jiuyu tidak sabar untuk menjatuhkan Qin Chen, tetapi berhadapan dengan tuan seperti Yang Mulia Ye Guang, dia tidak berani untuk ceroboh, jadi dia harus menahan serangan Yang Mulia Ye Guang. Dalam pertempuran antara kedua belah pihak, mereka berdua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, dan mereka seimbang. King Suguhua, apakah kamu gila? Demi seorang pemuda, kamu rela mati, kata Yang Mulia Penghancur Bintang. Dia tahu betul bahwa King Suguhua sudah tua dan energi serta darahnya telah membusuk. Namun, secara alami, dia juga ditekan oleh King Suguhua untuk sementara waktu. Saat ini Zhuge Rulong ditinggalkan sendirian, dan situasinya segera kembali ke awal, dan Qin Chen menghadapi Zhuge Rulong. Kali ini, Zhuge Rulong tidak mempedulikannya, tetapi langsung membakar Souyuannya, dan ingin menangkap Qin Chen tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Ayo bertarung, tatapan Qin Chen ganas, dan asal tak berujung melonjak di tubuhnya dengan gila-gilaan ditanamkan ke pedang karat misterius di tangannya. Pada saat yang sama, Qin Chen membuka mulutnya dan memuntahkan darah ke pedang karat misterius itu. Sejak datang ke tanah kuburan pedang, pedang karat misterius itu diam. Di masa lalu, pedang karat misterius selalu bisa melepaskan aura pembunuh yang mengerikan di saat kritis. Karena dia tahu bahwa pedang karat misterius ini luar biasa, dia ingin melahap darahnya sendiri, tetapi dia tidak pernah berhasil. Haha, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyakiti dirimu sendiri? Kata Zhuge Rulong tidak memahami tindakan Qin Chen. Qin Chen tidak menjawab, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Ketika esensi dan darahnya bergabung ke pedang karat misterius, pedang karat misterius yang tidak bergerak sama sekali langsung menyala dengan rune berdarah, dan tiba-tiba meledak dengan nafas yang sangat menakutkan. Seperti pemulihan, di seluruh pedang kuno, ada paksaan yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, kekuatan menelan yang mengerikan ingin menyerap esensi dan darah Qin Chen, dan bahkan jiwa Qin Chen akan tersedot. Qin Chen meraung, pedang karat misterius diaktifkan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Kekuatan dingin ini sangat luar biasa sehingga dia merasa seluruh tubuhnya tidak sadarkan diri, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Dan pada saat pedang karat misterius itu meledak dengan aura yang menakutkan, seluruh pedang raksasa transparan di hutan prasasti pedang meraung, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya bangkit, mereka gemetar dalam kehampaan, ternyata mereka menyembah pedang karat misterius. Perubahan di sini menyebabkan Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu untuk melihat ke atas dalam sekejap, mata mereka memadat, dan ada keheranan di hati mereka.